Subscribe sekarang channel YouTube Novelas Kadina. Gratis. Bab 5301. Maria memikirkan hal ini, dan ketika dia melihat Jemima, dia tiba-tiba tertawa dan menggoda. Suster Jemima, saya pikir Anda datang ke Auros Hill dari Hong Kong sejauh ini. Sepertinya Anda tidak sedang mencari pekerjaan. Jemima bertanya dengan heran, mengapa kamu berkata begitu? Maria berkata dengan senyum tipis, rasanya lebih seperti kamu putus asa mengejar kekasihmu. Kata-kata Maria yang tampak bercanda langsung menusuk hati Jemima. Dia langsung sedikit bingung. Namun dengan tergesa-gesa berkata dengan cara yang penuh rahasia. Bagaimana? Bagaimana mungkin? Aku belum pernah ke Auros Hill, dan aku tidak punya kenalan di sini, apalagi kekasih. Meskipun Jemima buru-buru menutupinya, kepanikan di raut wajahnya sudah terlihat. Maria berhasil menangkapnya dengan akurat. Perubahan kecil inilah yang membuat Maria semakin yakin bahwa penilaiannya benar. Dikombinasikan dengan identitas Jemima, selain Charlie, siapa lagi yang bisa membuat wanita muda kaya seperti dia melepaskan sikap pendiamnya dan mengejarnya dari Hong Kong ke Auros Hill? Namun, Maria sangat memahami sifat manusia, mengetahui bahwa saat ini, karena Jemima sedikit bingung, dia harus berhenti dengan moderat, meminjam kalimat dari seni perang. Artinya, orang miskin tidak boleh dikejar. Maka ia segera mengganti topik, dan berkata sambil tersenyum, saya melihat Anda begitu cantik, Suster Jemima, jadi saya sengaja mengolok-olok Anda. Takut ada yang melihat apa yang terjadi. Dari sudut pandangnya, meskipun dia sangat mencintai Charlie, Charlie sudah menikah. Sekalipun dia mengejarnya di Auros Hill, dia tidak boleh mengungkapkan perasaannya kepada orang lain. Mustahil bagi orang lain untuk menebak petunjuknya. Namun, dia tidak menyangka bahwa Maria tiba-tiba akan menembakkan karabin lagi saat ini, dan berkata kepadanya, latar belakang keluarga Suster Jemima sangat baik, dan dia sangat luar biasa. Di Hong Kong, aku khawatir bahkan talenta muda yang mengejarmu pun tak akan bisa memilihmu. Ayolah, bagaimana mungkin kau jatuh cinta pada pria-pria dari Auros Hill? Langkah Maria didasarkan pada mundur, dan ia langsung menyentuh rasa cinta Jemima yang mendalam kepada Charlie. Ia berkata tanpa berpikir. Tidak sepenuhnya mutlak. Meskipun Hong Kong jauh lebih maju daripada Auros Hill, pria di Auros Hill mungkin tidak lebih buruk daripada Hong Kong. Di mata Maria, Jemima secara tidak sadar membela Charlie. Kalau kamu memang suka sama seseorang, dengan sendirinya kamu akan membela segala hal yang berhubungan dengan orang itu, bukan saja tidak akan membiarkan orang lain berkata bahwa dia tidak baik, tetapi juga tidak akan membiarkan orang lain berkata bahwa kota tempat dia tinggal itu tidak baik. Jemima sedang bermentalitas seperti itu saat ini. Ia merasa Maria tidak seharusnya berpikir Hong Kong lebih baik daripada Auros Hill dalam segala hal, karena di Hong Kong ia tidak akan pernah menemukan pria seperti Charlie, jadi ia harus memperjelas posisinya dalam hal ini. Akan tetapi, dia tidak tahu bahwa Maria telah mengerjainya beberapa kali. Pada saat ini, Maria tersenyum manis, dan berkata dengan ekspresi meminta maaf. Suster Jemima benar, cara saya memahami dan melihat masalah terlalu berat sebelah. Melihat penampilan Maria yang polos dan cantik di hadapan Jemima, Larry merasa ngeri. Pada saat yang sama, ia tak kuasa menahan diri untuk berpikir, Nona belum pernah bersikap seperti ini sebelumnya. Apa ini sengaja untuk menguji Jemima? Sayang sekali Jemima tidak bisa melihatnya sama sekali. Saat itu, Nyonya Qiu sedang berjalan di kedua sisi jalan. Orang-orang membicarakan topik itu tadi, dan mendesah, Jemima, kamu sudah terlalu tua, saatnya mencari pacar dan membicarakan pernikahan. Masa terbaik bagi seorang wanita adalah 10 tahun emas, dari usia 18 hingga 28 tahun. Sudah terlambat untuk menyesalinya. Jemima tergagap dan berkata, Nenek, aku baru saja lulus dan sedang mencari pekerjaan, jadi aku tidak peduli soal mencari pacar, ayo kita bicarakan ini setelah semuanya beres. Wanita tua itu mengangguk dan mendesah, Nenek takut kamu akan membuang-buang waktu terlalu banyak. Lalu dia bertanya, kamu suka cowok yang seperti apa? Nenek akan membantumu menemukannya. Jemima buru-buru berkata, tidak perlu, Nek. Kurasa hal seperti ini harus dihadapi perlahan-lahan. Kalau Nek tidak menghadapinya, berarti takdir belum datang. Kalau Nek menunggu, selalu ada kesempatan. Melihat sikap tegasnya, wanita tua itu mendesah pelan dan mengangguk. Setelah makan siang, Jemima duduk di Zijin Villa sebentar, dan kemudian, ditemani oleh Suster Xian, berkendara ke Universitas Auros Hill untuk wawancara. Maria tersenyum semanis bunga dan mengantar Jemima masuk ke mobil. Setelah mobil keluar dari gerbang Villa Zijin, ketika ia berbalik,
ia sudah menanggalkan senyum polosnya dan kembali tenang seperti biasa. Larry mengikutinya dari belakang dan berkata dengan hormat, "Nona, saya punya pertanyaan, beranikah Anda bertanya?" Larry melihat Maria mengejar Jemima, jadi dia sedikit bingung, bertanya-tanya mengapa Maria melakukan ini. Maria tahu apa yang ingin dia tanyakan, jadi dia hanya berkata dengan acuh tak acuh. "Pergi dan cari tahu apakah Jemima dan Charlie pernah bertemu di masa lalu, dan kamu akan tahu alasannya." "Charlie?" tanya Larry terkejut. "Nona, maksudnya Jemima datang ke Aurous Hill karena Charlie?" Maria mengangguk, dan berkata dengan tenang, "Kurasa begitu, meskipun aku punya 99% keyakinan di hatiku. Aku tidak berani 100% yakin, kurasa Jemima dan Charlie pasti pernah berpapasan." Berbicara tentang ini, dia memikirkan sesuatu, dan berkata, "Sejak Jemima datang ke Aurous Hill untuk pertama kalinya, kamu bisa minta Eden untuk memeriksa catatan masuk dan keluar Charlie saat ini. Lihat apakah dia pernah ke Hong Kong, dan jika pernah, periksa apakah dia pernah berhubungan dengan Jemima saat dia pergi ke Hong Kong." Sambil berbicara, Maria bertanya dengan rasa ingin tahu, "Ngomong-ngomong, di mana Pak Tuasan?" "Aku tidak melihatnya saat makan malam." Larry berkata, "Dia tidur di kamarnya, dia bilang dia tidak ingin bertemu orang asing, dan identitasnya sangat sensitif, dia tidak ingin orang tahu bahwa dia berada di Aurous Hill." Maria bersenandung, lalu berkata, "Biarkan dia memeriksanya, aku juga penasaran, dan beritahu aku hasilnya." "Oke." Saat ini, Charlie, di hadapan Maria, tidak lagi memiliki penyamaran terbaik. Informasi identitasnya saat ini telah dikuasai olehnya dan ditambah dengan identitas dan latar belakang khusus Eden, mudah untuk memeriksa catatan masuk dan keluar Charlie di bea cukai. Tak lama kemudian, Eden menemukan catatan masuk yang ditinggalkan Charlie di bea cukai Hong Kong saat ia pergi ke Hong Kong sebelumnya. Kemudian, dia meminta orang-orang untuk memeriksa video pengawasan bandara. Karena catatan masuk memiliki waktu masuk yang akurat hingga detik terakhir, dan juga ada nomor jendela saluran masuk yang jelas, sehingga mudah untuk menemukan pemantauan masuknya Charlie ke Hong Kong hari itu. Karena area publik bandara semuanya diawasi 360 derajat tanpa titik buta, mudah untuk menemukan adegan Charlie berjalan keluar dari pintu keluar bandara dan Gerard beserta istrinya dengan hormat menyambutnya. Ketika Larry melihat materi video ini, dia sangat mengagumi Maria. Dia benar-benar tidak bisa memahaminya. Dia ada di sana sepanjang waktu Jemima datang ke sini hari ini. Jemima tidak mengungkapkan informasi apapun tentang Charlie dan bahkan tidak mengatakan sepatah kata pun tentangnya. Bagaimana Maria bisa tahu dia di sini untuk Charlie? Nah, bagaimana dia bisa tahu mereka berdua pernah bertemu di Hong Kong? Ketika Larry melaporkan informasi yang ditemukannya kepada Maria dengan penuh keraguan, Maria tidak terkejut sama sekali. Dia hanya berkata sambil tersenyum tipis, "Charlie ini jelas sudah menikah, dan dia masih main-main di mana-mana. Waktu dia ke Hong Kong, dia suruh Jemima datang jauh-jauh ke Aurous Hill. Kalau dia pergi ke tempat lain, mungkin dia akan melakukan hal yang sama. Ambil jiwa 1 atau 2 gadis kecil, kalau kau telusuri rencana perjalanannya beberapa tahun terakhir, mungkin kau bisa menemukan banyak wanita yang tergila-gila." Bab 5302. Larry tersenyum canggung, lalu mendesah, "Bisa dibilang anak ini sangat menawan, tapi Jemima menyukainya sebagai pria yang sudah menikah, dan aku khawatir akan sulit untuk mengembangkannya di masa depan." Maria tersenyum tipis, memikirkan sesuatu, lalu bertanya pada Larry, "Bisakah kamu memeriksa Charlie? Terakhir kali dia pergi ke Hong Kong untuk bertemu Gerard, apa identitasnya dan apa pekerjaannya?" "Gampang." Larry mengangguk dan berkata, "Aku akan menelepon Gerard dan bertanya." "Tidak." Maria menghentikannya, dan berkata, "Karena ayah Jemima mengenal Charlie, dia pasti juga tahu bahwa tujuan sebenarnya kunjungan putrinya ke Aurous Hill kali ini adalah untuk Charlie. Dan dia juga tahu bahwa putrinya baru saja makan siang denganmu. Kalau tiba-tiba kamu telepon dia sekarang dan tanya soal Charlie, pasti dia curiga. Apalagi kalau dia ngomongin Jemima nanti, kita jadi susah jelasin motifnya." Larry berkata dengan kesal, "Aku sangat bodoh karena tidak mempertimbangkan risikonya dengan matang. Aku sangat malu." "Tidak apa-apa," kata Maria datar, "maaf aku tidak menjelaskannya dengan jelas kepadamu. Prinsip penyelidikan masalah ini adalah agar tidak terungkap." Sambil berbicara, ia juga berkata, "Untuk menyelidiki masalah ini, kita perlu berhati-hati. Kita tidak bisa bertanya langsung kepadanya, dan kita tidak bisa bertanya kepada orang-orang di sekitarnya atau orang-orang yang memiliki hubungan dengannya. Sebaiknya cari perantara yang dapat dikontrol untuk menanyakannya." Larry berpikir sejenak dan berkata,
Ini mudah ditangani. Salah satu mantan bawahan saya punya hubungan keluarga dengan pengurus rumah tangga Gerard. Kemudian, dia meninggalkan saya di permukaan dan kembali ke Hong Kong untuk berkembang. Tetapi sebenarnya, itu saya. Saya diam-diam mendanainya untuk melakukan sesuatu untuk saya di Hong Kong. Saya akan membiarkannya bertanya. Mereka berdua adalah saudara, jadi seharusnya mudah untuk berbicara dengan mereka. Oke. Maria mengangguk, lalu berkata, ngomong-ngomong, beritahu Eden lagi. Aku ingin tahu identitas Charlie saat ini, dan biarkan dia menyesuaikan semua catatan masuk dan keluar selama 2 tahun terakhir. Buat daftarnya dan kirimkan kepadaku. Baiklah, Nona. 10 menit kemudian. Bersama Eden, Larry mendatangi Maria dengan selembar kertas cetak. Berdiri di depannya, Larry berkata dengan hormat, Nona, saya hampir menyelesaikan penyelidikan yang Anda minta. Maria mengangguk, katakan padaku. Larry berkata, pertama-tama, Charlie pergi ke Hong Kong untuk bertemu keluarganya. Mengenai masalah ini, saya mengetahui bahwa Charlie adalah seorang eksekutif di isu Shipping Group saat itu. Gerard selalu ingin bekerja sama secara mendalam dengan isu Shipping, jadi isu Shipping mengirim Charlie untuk menemaninya. Wawancarai dan selidiki situasinya. Isu Shipping? Maria mengerutkan kening dan bertanya, apa latar belakang perusahaan ini? Dengan identitas dan kekuatan Charlie, saya rasa dia tidak akan bisa menduduki posisi eksekutif di perusahaan manapun. Larry buru-buru berkata, isu Shipping punya banyak latar belakang. Ini adalah grup pelayaran laut yang dioperasikan bersama oleh keluarga Ito dari Jepang dan keluarga Su dari Tiongkok. Karena kedua perusahaan sudah memiliki kekuatan yang sangat kuat di bidang pelayaran laut, mereka bergabung menjadi satu. Setelah itu, mereka menjadi raksasa di bidang pelayaran. Keluarga Su dan keluarga Ito, Maria mengerutkan bibirnya dan berpikir, aku pernah mendengar tentang kedua keluarga ini, salah satunya adalah keluarga paling kuat di Tiongkok. Yang satu adalah keluarga paling berkuasa di Jepang. Tidak ada yang aneh dengan gabungan kedua pihak ini di bidang bisnis. Tapi anehnya, kenapa Charlie pergi menemui Gerard sebagai eksekutif perusahaan ini? Mustahil sekali bekerja di perusahaan pelayaran seperti itu. Ethan menyela saat ini, Nona, ada hubungan lain, yang bahkan lebih aneh. Maria bertanya kepadanya, apa hubungannya? Katakan padaku. Ethan menjelaskan, benar, keluarga Su dan keluarga Wei telah berselisih secara terbuka dan diam-diam selama bertahun-tahun, dan masalah-masalah di tahun-tahun awal sangat tidak menyenangkan. Bahkan keluarga Su memimpin pembentukan aliansi anti-Wade saat itu, hanya untuk melawan keluarga Wade. Bertentangan satu sama lain, sampai Changing dan istrinya meninggal secara tak terduga, dan vitalitas keluarga Wei terluka parah. Keluarga Su menjadi keluarga paling berkuasa di Tiongkok, dan telah mendominasi keluarga Wade. Saya mengerti, bagaimana Charlie bisa membantu isu Shipping. Maria menggelengkan kepala dan berkata, pemikiranmu salah. Masalahnya bukan bagaimana Charlie bisa membantu isu Shipping, tapi apakah isu Shipping bekerja untuk Charlie. Baik Larry maupun Eden tidak dapat memahami arti penguasaan Charlie terhadap energi spiritual. Tetapi Maria sangat memahami bahwa dengan kekuatan Charlie dan keberaniannya untuk bertarung, mustahil bagi perusahaan manapun di dunia ini untuk memerintahnya. Jadi, setelah mengonfirmasi pandangan ini, dan kemudian menganalisis mengapa Charlie menemui Gerard sebagai eksekutif isu Shipping, kesimpulan yang dapat ditariknya adalah bahwa ada kemungkinan besar isu Shipping memiliki hubungan yang lebih dalam dengan Charlie. Karena sebagian besar industri Larry berlokasi di Singapura dan Malaysia, ia memiliki pemahaman yang baik tentang situasi pasar pelayaran saat ini. Ia berkata saat itu, ngomong-ngomong, Nona, asal-usul isu Shipping sebenarnya tidak sederhana. Saya tidak tahu kenapa. Mereka memiliki hubungan yang sangat dekat dengan Chata Chlismic Front. Sekarang Chata Chlismic Front telah mendirikan perusahaan pengawal bersenjata, yang hampir memonopoli pangsa pengawalan komersial di seluruh Teluk Aden. Dengan perlindungan Chata Chlismic Front, kapal-kapal isu Shipping seperti memasuki seluruh wilayah kekuasaan manusia di Teluk Aden, tak ada bajak laut yang berani menyentuh nasib buruk mereka. Front Chata Chlismic? Maria mengerutkan kening, bergumam, ini organisasi tentara bayaran yang terkenal. Dulu, mereka hanya bekerja sama dengan pemerintah dan panglima perang lokal. Bagaimana mungkin mereka terikat erat dengan sebuah perusahaan? Ethan tiba-tiba mengerutkan kening dan bergumam, orang ini sudah tua, dan otaknya sungguh kurang. Aku baru saja teringat sesuatu yang sangat penting, yang berkaitan dengan Chata Chlismic Front. Maria mengangkat kepalanya dan berkata dengan penuh semangat,
katakan padaku. Ethan berkata, keluarga Su memiliki hubungan yang erat dengan Front Cataclysmic. Bawahan yang menjaga jalan, dan keluarga Su selalu ingin menghancurkan keluarga Wade sepenuhnya. Beberapa waktu lalu, mereka bergandengan tangan dengan Joseph untuk menyerang Waterrest, makam leluhur keluarga Wade, dan ingin menghancurkan makam leluhur keluarga Wade. Keluarga Wade menyerahkan separuh harta keluarga demi menyelamatkan nyawa mereka. Bagi Front Cataclysmic, hal ini nyaris tak terelakkan. Bagaimana mungkin? Kata Maria hampir tanpa berpikir. Dengan Charlie di sini, bagaimana mungkin keluarga Wade kalah? Eden berkata tanpa sadar, tapi keluarga Wade memang kalah. Hampir semua orang di seluruh negeri tahu tentang masalah ini. Maria menggelengkan kepalanya dan berkata, tidak mungkin, selama Charlie ada di gunung hari itu, mustahil bagi semua orang untuk kalah. Eden berkata, mungkin Charlie benar-benar tidak ada di sana hari itu. Tidak mungkin. Maria berkata lagi, seperti yang kau katakan karena Gunung Waterrest adalah makam leluhur keluarga Wade, orang tua Charlie pasti dimakamkan di sana. Dan Charlie bahkan berani menyerang Joseph untuk membalaskan dendam orang tuanya. Cataclysmic Front ingin menghancurkan makam orang tuanya. Bagaimana mungkin dia tidak pergi? Ini, Eden tiba-tiba berpikir keras. Dia juga sedikit bingung dengan serangkaian kesimpulan ini. Maria bergumam saat ini, keluarga Su memiliki hubungan dengan Front Cataclysmic, dan keluarga Su dan keluarga Ito bersama-sama meluncurkan isu Siping. Semuanya tampak baik-baik saja, tapi masalahnya adalah keluarga Su dan Front Cataclysmic ingin menyingkirkan daun-daun itu. Makam leluhur keluarga, kenapa Charlie pergi menemui Gerard di Hong Kong sebagai eksekutif isu Siping? Seperti tiga negara poros selama Perang Dunia Kedua. Tidak masalah bagaimana mereka membentuk aliansi atau bekerja sama satu sama lain, tetapi Amerika Serikat melawan mereka sampai mati. Bagaimana bisa tiba-tiba berjabat tangan dengan mereka? Jadi, aku ingin tahu, apa yang mengakhiri kebencian antara Charlie, keluarga Su, dan Cataclysmic Front? Eden dan Larry juga saling memandang dengan cemas. Keluarga Su, keluarga Wade, Cataclysmic Front, keluarga Ito, dan Charlie, hubungan di antara mereka tampaknya rumit, dan sulit untuk mengetahui kebenarannya. Pada saat ini, Maria berkata lagi, kebencian tidak akan hilang tanpa alasan. Hilangnya kebencian pasti disebabkan oleh penaklukan satu pihak atas pihak lain. Ini seperti Amerika Serikat menjatuhkan 2 bom atom di Jepang pada tahun 1945, tetapi Jepang akhirnya menjadi negara tempat Amerika Serikat berada. Seperti sekutu paling solid di Asia, begitu mereka ditaklukkan, tidak akan ada lagi kebencian. Berbicara tentang ini, Maria berkata dengan mata tegas, keluarga Su dan Front Cataclysmic tidak akan pernah menaklukkan Charlie. Satu-satunya kemungkinan adalah Charlie menaklukkan keluarga Su dan Front Cataclysmic. Bab 5303. Charlie menaklukkan keluarga Su dan Cataclysmic Front? Mendengar ini, Ethan berkata dengan kaget, Nona, ini agak berlebihan. Kekuatan keluarga Su lebih kuat dari kekuatan keluarga Wade. Dan kekuatan Cataclysmic Front tidak dapat diukur dengan uang. Mereka memiliki puluhan ribu tentara bayaran, dan sekarang dikatakan bahwa mereka telah membangun pangkalan permanen mereka sendiri di Timur Tengah. Bagaimana organisasi semacam ini bisa ditaklukkan oleh Charlie? Maria berkata dengan ringan, kekuatan Charlie jauh dari apa yang bisa ditandingi oleh Cataclysmic Front. Kalau tidak, ketika keluarga Su dan Front Cataclysmic pergi ke Gunung Waterrest bersama-sama, Charlie tidak mungkin bisa bertahan hidup, meskipun kita tidak tahu apa yang terjadi hari itu. Tapi kita bisa melihat dari hasil bahwa Charlie tidak terpengaruh sama sekali. Yang cukup membuktikan bahwa keluarga Su dan Cataclysmic Front benar-benar gagal di Gunung Waterrest hari itu. Setelah jeda, Maria melanjutkan, seperti yang kukatakan tadi, musuh di mata Charlie adalah Warriors Den. Dia sama sepertiku, dan dia memiliki kebencian yang mendalam terhadap Warriors Den, tapi dia jauh lebih kuat dariku. Saya masih dalam proses bersembunyi dari Warriors Den. Ia mengejar dan membunuh Timur Tengah dan bersembunyi di Tibet, kelelahan, tetapi ia telah melancarkan serangan nyata terhadap sarang prajurit dalam kegelapan. Dari sudut pandang ini, bagaimana Front Cataclysmic dapat menghentikannya? Jika dia bersedia, di Gunung Waterrest, dia bisa langsung membunuh orang nomor 1 di Cataclysmic Front. Ethan merenung sejenak, lalu mengerutkan kening dan berkata, dengan cara ini, ada rumor bahwa keluarga Wade menyerahkan setengah aset mereka ke Cataclysmic Front. Itu bom asap. Maria mengangguk, dan berkata dengan serius, tepatnya,
Seharusnya itu bom asap yang dilepaskan Charlie. Setelah selesai berbicara, Maria tiba-tiba teringat sesuatu. Dan bertanya pada mereka berdua, ngomong-ngomong, setelah Wadrest, apakah ada berita khusus atau perubahan dari keluarga Su dan Cataclysmic Front? Perubahan? Keduanya saling memandang, dan Larry berkata, saya tidak tahu situasi keluarga Su, tapi saya pernah mendengarnya dari Cataclysmic Front. Situasi mereka di Suriah tiba-tiba menjadi sangat aktif. Dan mereka segera bergabung dengan isu Siping untuk memonopoli pengawalan bersenjata di Teluk Aden. Dan mereka menghancurkan organisasi bajak laut sebelumnya, membuat para bajak laut di Teluk Aden ketakutan. Mereka telah kehilangan keberanian, dan sejak saat itu, selama kapal dagang yang dikawal oleh Front Cataclysmic dipersenjatai, tidak ada bajak laut yang berani mendekat. Maria mengangguk, transformasi ini tidak buruk, dan saya pikir harus ada panduan ahli di baliknya. Eden berpikir sejenak dan berkata, aneh sekali berita yang keluar hari itu bahwa keluarga Su dan Front Cataclysmic berada di aman. Setelah kemenangan besar di Wadrest, keluarga Su tiba-tiba tidak lagi menarik perhatian. Ada orang yang mengatakan bahwa mereka menghasilkan banyak uang secara diam-diam. Tapi saya selalu merasa mereka sangat terkenal sebelum mereka memenangkan Wadrest. Tidak ada alasan untuk melakukan apapun setelah menang. Meraup untung dalam diam. Bukankah itu sama saja dengan mencuri telinga dan mencuri bel? Itulah sebabnya saya selalu terkejut dengan kejadian ini. Kemudian, keluarga Su dengan cepat mengganti kepala keluarga. Kepala sebelumnya Cheng Feng Su sudah pensiun. Dan menyerahkan posisi kepala keluarga kepada cucu perempuan tertuanya yang berusia 24 tahun, Ziyu. Diwariskan ke cucu perempuan tertua? Maria bergumam dengan ekspresi bingung. Mengapa Anda ingin memilih cucu dari generasi lain untuk mewarisi langsung posisi kepala keluarga? Bukankah seharusnya Anda memilih anak di tengah untuk transisi? Bab 5303. Charlie menaklukkan keluarga Su dan Cataclysmic Front? Mendengar ini, Eden berkata dengan kaget, Nona, ini agak berlebihan. Kekuatan keluarga Su lebih kuat dari kekuatan keluarga Wade. Dan kekuatan Cataclysmic Front tidak dapat diukur dengan uang. Mereka memiliki puluhan ribu tentara bayaran, dan sekarang dikatakan bahwa mereka telah membangun pangkalan permanen mereka sendiri di Timur Tengah. Bagaimana organisasi semacam ini bisa ditaklukkan oleh Charlie? Maria berkata dengan ringan, kekuatan Charlie jauh dari apa yang bisa ditandingi oleh Cataclysmic Front. Kalau tidak, ketika keluarga Su dan Front Cataclysmic pergi ke Gunung Wadrest bersama-sama, Charlie tidak mungkin bisa bertahan hidup, meskipun kita tidak tahu apa yang terjadi hari itu. Tapi kita bisa melihat dari hasil bahwa Charlie tidak terpengaruh sama sekali. Yang cukup membuktikan bahwa keluarga Su dan Cataclysmic Front benar-benar gagal di Gunung Wadrest hari itu. Setelah jeda, Maria melanjutkan, seperti yang kukatakan tadi, musuh di mata Charlie adalah Warriors Den. Dia sama sepertiku, dan dia memiliki kebencian yang mendalam terhadap Warriors Den, tapi dia jauh lebih kuat dariku. Saya masih dalam proses bersembunyi dari Warriors Den. Ia mengejar dan membunuh Timur Tengah dan bersembunyi di Tibet, kelelahan, tetapi ia telah melancarkan serangan nyata terhadap sarang prajurit dalam kegelapan. Dari sudut pandang ini, bagaimana Front Cataclysmic dapat menghentikannya? Jika dia bersedia, di Gunung Wadrest, dia bisa langsung membunuh orang nomor 1 di Cataclysmic Front. Ethan merenung sejenak, lalu mengerutkan kening dan berkata, dengan cara ini, ada rumor bahwa keluarga Wade menyerahkan setengah aset mereka ke Cataclysmic Front. Itu bom asap. Maria mengangguk, dan berkata dengan serius, tepatnya? Seharusnya itu bom asap yang dilepaskan Charlie. Setelah selesai berbicara, Maria tiba-tiba teringat sesuatu. Dan bertanya pada mereka berdua, ngomong-ngomong, setelah Wadrest, apakah ada berita khusus atau perubahan dari keluarga Su dan Cataclysmic Front? Perubahan? Keduanya saling memandang, dan Larry berkata, saya tidak tahu situasi keluarga Su, tapi saya pernah mendengarnya dari Cataclysmic Front. Situasi mereka di Suriah tiba-tiba menjadi sangat aktif. Dan mereka segera bergabung dengan isu Siping untuk memonopoli pengawalan bersenjata di Teluk Aden. Dan mereka menghancurkan organisasi bajak laut sebelumnya, membuat para bajak laut di Teluk Aden ketakutan. Mereka telah kehilangan keberanian, dan sejak saat itu, selama kapal dagang yang dikawal oleh Front Cataclysmic dipersenjatai, tidak ada bajak laut yang berani mendekat. Maria mengangguk,
Transformasi ini tidak buruk, dan saya pikir harus ada panduan ahli di baliknya. Eden berpikir sejenak dan berkata, aneh sekali berita yang keluar hari itu bahwa keluarga Su dan Fronca Tachlismik berada di aman. Setelah kemenangan besar di Waterest, keluarga Su tiba-tiba tidak lagi menarik perhatian. Ada orang yang mengatakan bahwa mereka menghasilkan banyak uang secara diam-diam. Tapi saya selalu merasa mereka sangat terkenal sebelum mereka memenangkan Waterest. Tidak ada alasan untuk melakukan apapun setelah menang. Meraup untung dalam diam. Bukankah itu sama saja dengan mencuri telinga dan mencuri bel? Itulah sebabnya saya selalu terkejut dengan kejadian ini. Kemudian, keluarga Su dengan cepat mengganti kepala keluarga. Kepala sebelumnya Cheng Feng Su sudah pensiun. Dan menyerahkan posisi kepala keluarga kepada cucu perempuan tertuanya yang berusia 24 tahun, Ziyu. Diwariskan ke cucu perempuan tertua? Maria bergumam dengan ekspresi bingung. Mengapa Anda ingin memilih cucu dari generasi lain untuk mewarisi langsung posisi kepala keluarga? Bukankah seharusnya Anda memilih anak di tengah untuk transisi? Bab 5304. Lalu Maria bertanya pada Eden, mungkinkah keluarga Su hanya punya sedikit keturunan? Eden buru-buru berkata, Nona, sebaliknya, 7 anak keluarga Su, 5 diantaranya adalah laki-laki. 2 putri semuanya berada di masa keemasan, dan ada lebih banyak cucu. Aneh, Maria mengerutkan kening dan berkata, karena ada 5 putra. Mengapa gelar patriark harus langsung diberikan kepada cucu perempuan tertua? Cucu perempuan tertua itu tukang selingkuh. Cuma bilang aja dia ninggalin generasi anak-anak. Dan memilih langsung cucu-cucunya untuk menggantikannya akan dengan mudah menimbulkan ketidakpuasan kelima putranya. Bahkan ayah kandung Ziyu pun tidak akan pernah mau menerima jika dia langsung diabaikan. Berbicara tentang hal ini, Maria berkata lagi, saat itu, Ming Chengzu sangat menghargai cucu Kaisar Ming Xuanzong. Namun demikian, Chengzu tidak secara langsung mewariskan tahta kepada Xuanzong. Tapi pertama-tama dia menyerahkan tahta kepada Renzong untuk sementara waktu. Bahkan jika orang tua ini benar-benar sangat menghormati Ziyu, dia juga harus menyerahkan tahta kepada ayah Ziyu terlebih dahulu. Dan kemudian biarkan ayahnya mewariskan tahta kepadanya. Dengan cara ini, fondasi Ziyu juga dapat dikonsolidasikan. Dia adalah seorang gadis yang langsung mengambil posisi. Bagaimana dia bisa menahan diri? Sekalipun Cheng Feng selalu berada di belakangnya, akan sulit bagi Ziyu untuk benar-benar mengendalikan keluarga Su. Eden memikirkan sesuatu, dan berkata, ngomong-ngomong, Nona, setelah posisi patriark diserahkan kepada Ziyu. Dia sudah pensiun, dan konon dia pergi ke Afrika untuk menikmati hidupnya. Maria mengerutkan kening lebih erat, dia membantu Ziyu naik ke kuda yang kuat, dan dia tidak menganggapnya sebagai bantuan pribadi. Bantu dia menjinakkan kuda ganas itu lalu pensiun? Jika dia melakukan ini, bahkan jika Ziyu memiliki kemampuan hebat, dia tidak bisa menahannya. Eden mengangkat bahu, tapi, Ziyu setelah mengambil alih, dia telah melakukan banyak hal penting berturut-turut. Ini adalah tulisan tangannya untuk bekerja sama dengan keluarga itu di Jepang untuk mendirikan isu Siping. Maria berkata dengan ekspresi serius, dari sudut pandang sifat manusia. Ziyu mewarisi posisi kepala keluarga. Ayahnya, pamannya, dan bibinya tidak mungkin tunduk padanya. Dan Cheng Feng tidak tinggal di sisinya untuk membantunya meredakan situasi. Secara logika, ini seperti keseimbangan. Ziyu sendiri, ujung lainnya adalah ketujuh tetuanya. Dan ujung lainnya dari keseimbangan itu haruslah ketujuh orang tua. Kontrol Ziyu atas keluarga pasti akan terkikis. Tapi kamu bilang dia duduk dengan nyaman. Hanya ada satu kemungkinan. Pada titik ini, Maria sedikit meninggikan suaranya, dan berkata dengan tegas. Di balik Ziyu, pasti ada orang yang lebih kuat untuk membantunya mengatasi situasi ini. Atau yang baru saja kukatakan, berdiri di belakang Ziyu, orang itu bisa memegang Ziyu dengan erat, mencegah ketujuh tetuanya bergerak. Eden berseru, Nona, jika Anda menganalisisnya seperti ini, orang itu pasti Charlie. Ya? Maria mengangguk dan berkata, dengan cara ini semuanya logis. Charlie menaklukkan keluarga Su di Gunung Waterest, dan bahkan menunjuk kepala keluarga Su yang baru. Dia mampu meninggalkan Tiongkok dengan perasaan kecewa, meskipun ketujuh anaknya tidak mau. Mereka hanya bisa menerimanya dengan patuh dan tidak berani menentang Ziyu. Setelah selesai berbicara, Maria tidak bisa menahan kekagumannya. Waterest di pertarungan pertama, Charlie jelas menang.
Tapi dia ingin mengatakan bahwa dia kalah, dan dia juga mengatakan bahwa dia kehilangan lebih dari separuh harta keluarganya. Gerakan Charlie sungguh hebat. Eden setuju. Sejak hari itu, banyak keluarga berhenti memperhatikan keluarga Wade. Berpikir bahwa mereka telah menjadi kekuatan terakhir mereka. Dan sudah lama menyesalinya, tapi sekarang sepertinya Charlie sengaja melakukan ini. Maria mengangguk dan berkata, karena Charlie menang di Gunung Wadrest hari itu. Keluarga Sue dan Catachlis McFront harus tunduk pada Charlie. Tak perlu dikatakan lagi, Catachlis McFront mungkin sudah berjanji setia pada Charlie. Adapun keluarga Sue, jika patriark masih Cheng Feng. Saya khawatir dia harus memberikan lebih dari setengah harta keluarganya untuk memohon Charlie agar bersikap mulia. Tapi keluarga Sue baru saja mengubah seorang gadis menjadi kepala keluarga. Maria tak kuasa menahan desahan, lalu bergumam, benarkah? Apa ini utang cinta lagi? Bab 5305. Utang romantis? Mendengar emosi Maria, Eden tiba-tiba teringat sesuatu, dan berkata, Nona, saya punya kesan bahwa kepala keluarga itu saat ini juga seorang gadis. Dan usianya seharusnya sama dengan Ziyu, Nanako itu. Seorang gadis juga? Maria tak dapat menahan diri untuk bertanya, ada apa akhir-akhir ini? Apakah populer kalau perempuan jadi tuan rumah? Atau apa dia punya cerita dengan Charlie? Eden buru-buru berkata, oh, omong-omong, Nona, Anda meminta saya untuk menyelidiki catatan keluarnya Charlie. Saya menemukan dia tinggal di Jepang selama beberapa waktu tahun lalu. Nanako itu mengambil alih sebagai kepala keluarga hanya setelah dia pergi ke Jepang. Saat itu, 3 keluarga teratas di Jepang saling bertarung. Keluarga itu tertawa terakhir dalam kekacauan itu. Tapi Yuhiko itu kehilangan kakinya karena itu, dan sejak saat itu, dia telah pensiun dari balik layar dan membiarkan putrinya mengambil alih keseluruhan situasi. Seperti yang dia katakan, Eden melanjutkan, saya ingat waktu itu di Tokyo. Sangat membingungkan bahwa putra dan putri ZYNN Su, bos keluarga Su, diculik di Jepang. Untungnya, keduanya berhasil lolos. Untuk membalas dendam, keluarga Su mengirim para pembunuh untuk menghabisi keluarga pelakunya. Menarik, kata Maria sambil tersenyum. Selama Charlie berada di suatu tempat, pasti ada saja yang terjadi. Jika tebakanku benar, Ziyu dalam bahaya di Jepang. Dia seharusnya diselamatkan oleh Charlie. Itulah mengapa Charlie membantunya mencapai posisi itu. Apa yang Charlie inginkan mungkin bukan kompensasi atas tanah yang diserahkan keluarga Su. Namun, mungkin juga keluarga Su harus menundukkan kepala dan menyerah. Maria berkata lagi, ada juga keluarga itu, mungkin karena Charlie mereka beruntung bisa berada di sini. Bertahan sampai akhir kekacauan itu, mungkin Nanako juga orang kepercayaan Charlie. Seluruh keluarga itu ada di tangannya. Jika Charlie membutuhkannya, dia bisa memberikannya kapan saja. Eden tertawa dan berkata, Nona, apakah Anda? Agak terlalu berlebihan untuk menganggap tinggi Charlie ini. Dan aku tidak bisa berbuat apa-apa, tapi selama kamu bisa sedikit berhubungan dengan Charlie. Pasti Charlie yang ada di balik layar, kan? Maria tersenyum kecil, dan bertanya kepadanya, Charlie jelas memiliki kemampuan yang hebat. Namun sebagian besar orang tidak mengetahui keberadaannya, bahkan istrinya. Ibu mertuanya dan orang-orang lain yang tinggal bersamanya setiap hari tidak mengetahui identitas dan kekuatan aslinya. Tahukah Anda mengapa? Eden bertanya dengan bingung. Nona, bagaimana Anda tahu bahwa istri dan ibu mertuanya tidak mengetahui identitas aslinya? Maria tersenyum dan bertanya balik padanya. Ibu mertuanya pergi ke kuil untuk membuat permohonan. Tahukah kamu permohonan apa itu? Eden berkata dengan kosong. Aku tidak tahu. Maria berkata, ibu mertuanya membuat permohonan kepada Sang Buddha, berharap dia bisa menghasilkan banyak uang dengan siaran langsung. Dan berapa banyak uang yang bisa dia hasilkan dengan siaran langsung? 100 juta setahun? 10 setahun? Miliar? Aset Charlie mungkin lebih menarik bagi Ban daripada ini. Ibu mertuanya sangat picik. Menurutmu apakah dia akan tahu siapa Charlie? Eden berseru. Ini juga tidak realistis. Mereka adalah orang-orang yang tinggal bersama sepanjang hari. Bagaimana mungkin mereka tidak tahu identitas asli Charlie? Maria berkata dengan enteng. Sebenarnya, mereka juga melakukan kesalahan seperti kamu. Eden buru-buru bertanya. Ada apa?
Kuharap wanita itu bisa menjelaskannya.